siswa itu cenderung rendah? Baik, itu sebenarnya sering banyak dilakukan oleh beberapa rekan-rekan guru terhadap penyebab rendahnya motivasi belajar. Tentu yang pertama, kurangnya pembelajaran yang bervariasi, sehingga siswa itu cenderung bosan dengan pembelajaran yang sifatnya konvensional. Yang kedua, kurangnya kesiapan yang disiapkan oleh seorang guru, misalkan seperti fasilitas, metode pembelajaran, kemudian juga alat peraga yang akan digunakan, sehingga itu juga akan cenderung membuat anak itu bosan dalam memiliki motivasi belajar. Kemudian yang ketiga, guru itu cenderung selalu melibatkan cara belajar yang sifatnya seperti orang ceramah. Karena anak sekarang itu, apalagi di SD, sudah berada pada operasional konkret. Ketika memberikan sebuah pembelajaran harus sesuatu yang sifatnya bisa nyata dan bisa dilihat, bahkan bisa dipegang oleh seorang anak. Dan caranya, karena ada 3 indikasi itu yang biasanya terjadi ketika melakukan observasi di berbagai sekolah. Caranya yang pertama, seorang guru juga harus memberikan proses pembelajaran yang bervariasi. Artinya bervariasi itu pembelajaran yang sifatnya bermakna, menggunakan metode pembelajaran yang bagus, model pembelajaran yang cenderung berkolaborasi, begitu. Yang kedua, yang jelas, seorang guru harus memiliki gaya tarik dan perencanaan yang matang sebelum mengajar. Karena perangkat pembelajaran yang dirancang begitu baik, itu 80% sebenarnya sudah ada indikasi berhasil dalam belajar. Kemudian yang ketiga, jangan lupa anak SD itu selalu cenderung ingin dipuji, bahkan diberikan reward begitu. Jadi harus selalu mengedepankan bagaimana seorang siswa atau peserta didik di sekolah dasar itu selalu dicampur adukan antara pembelajaran yang sifatnya kontekstual dengan metode reward and punishment. Itu juga akan menunjang motivasi belajar anak itu meningkat. Seperti itu, Pak. Bagaimana tingkat pemahaman literasi anak-anak? Untuk pemahaman literasi untuk anak-anak, kalau di SD di daerah pinggiran itu masih kurang, tapi diusahakan untuk lebih baik. Ketika di perpustakaan, apa siswa itu membaca atau cenderung bermain? Ya sebenarnya disuruh membaca, cuma yang namanya anak-anak banyak yang bermain dan juga ada yang membaca, sebagian besar membaca. Apakah di sekolah memiliki pegawai perpustakaan khusus? Tidak ada. Apakah sekolah memiliki jumlah buku bacaan yang beragam? Iya. Terkait pemanfaatan teknologi informasi, apakah guru-guru sudah melaksanakan atau menerapkan pembelajaran yang berbantuan teknologi informasi di sekolah? Belum, karena di sekolah itu alat media elektronik seperti LCD dan WiFi atau alat bantu untuk menyampaikan pembelajaran elektronik itu sangat tidak ada, karena letak sekolah masih ada di antara kota dan desa, sehingga letak sekolah itu masih di atas gunung. Jadi pas listrik aja baru nyambung. Oke, Pak Joni, ini kita dapat kesempatan untuk wawancara pada pagi hari ini itu mengenai masalah-masalah ya kita sebagai guru di kelas. Ya, Pak Joni juga sebagai guru senior di SDN Sulingwetan 2 yang lebih paham mengenai karakteristik Sulingwetan 2 baik siswa dan guru-gurunya. Apa yang menyebabkan kita belum memberikan pembelajaran yang inovatif di sekolah ini? Yang pertama tadi personel kurang Ya. jika satu guru dua kelas.
dan di luar apa kewajibannya mengajar masih dibebani tugas. Seperti Pak Rasid sendiri dapodik, Iya. saya sendiri operator Bos. pos. Jadi di situ juga mana yang jadi Prioritas ya? Pernah kami konsultasi ke pengawas saat itu, ketika ditanya untuk berangkat, kami tanya, kami megang 2 kelas 2 tingkat yang berbeda, lalu kami akan istilahnya fokus pada tingkat mana, juga tidak bisa menjawab. Nanti karena distribusi guru yang kurang, tenaga pendidiknya kurang ya. tenaga pendidikan kurang, ya disadari, dan masyarakat juga paham itu, orang tua siswa paham itu. Jadi ya kita berusahalah semampunya untuk tetap aktif dan bisa memenuhi tuntutan seperti tupoksinya ya. Iya. Kemudian juga ini dalam perangkat pembelajaran ini pemerintah kan mewajibkan kita juga mau mengembangkan pembelajaran yang berbasis high order thinking skill, yang pembelajaran tingkat tinggi itu, dengan juga kesulitan di sini ya dalam memberikan pembelajaran tersebut. Ini kira-kira kalau menurut Pak Joni itu kesulitannya apa ya Pak? Jadi dari awal sudah kesulitan dari lingkungan, bagaimana kita mencapai itu. Anak diajak berpikir itu sudah buntu. Jadi mengembangkan, misalnya seperti di kurikulum 13 ya, kita kan materi itu hanya kulitnya saja. Pengembangannya kan anak harus mencari. Iya betul. Ketika kita arahkan ke sana juga kebingungan. Iya, yang ada di perpustakaan, yang di luar perpustakaan mereka juga bingung. Jadi ya untuk mencapai ke sana masih sulit ya. Kalau gurunya sih kita bisa, cuma dari siswanya ini ketika kita ajar itu juga cenderung masih menggunakan pola-pola yang lama ya. Ya kan? Rizal, kenapa kamu di kelas itu kurang semangat belajar? Malas di kelas. Kenapa? Kemudian kalau Pak Rasid ngajar itu juga kadang-kadang sering pindah bangku, tidak fokus ketika belajar. Apa yang menyebabkan kamu tidak fokus? Capek. Kalau di rumah kamu banyak bermain? Seringan bermain apa belajar? Bermain. Oke. Kalau di rumah pegang HP tidak? Tidak pernah pegang HP. Iya Zal, kalau di kelas itu sering ada kegiatan membaca tidak? Ada ya. Baca apa biasanya? Baca buku ya. Buku cerita apa buku pelajaran? Buku pelajaran. Oh, sering baca buku pelajaran. Biasanya suka ke perpus tidak? Suka. Di perpus yang dilakukan apa? Bermain apa membaca? Bermain ya. Teman-temannya kalau di perpus itu banyak yang bermainnya ketimbang membaca ya. Kalau ke perpus itu ditemani Pak Guru atau dibiarkan? Kadang-kadang ditemenin, kadang-kadang tidak. Oh iya. Selamat pagi Ibu, ini mau tanya wawancara mengenai motivasi belajar siswa. Nah, kenapa anak neka sering ajar compok, napa kebanyakan amain? Kebanyakan amain neki. Napa pernah Ibu neka beri arahan kantos anak ke ajar compok? Beri arahan saking tak bisa kan. Oh, cuma anak neka tak poron nih orang poron untuk belajar. Tapi ngocaan rasa pula aku cuma terus. Oh, memang punya motivasi untuk sekolah. Mulai suruh ajar masih susah.